Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Semoga tetap dalam keadaan yang sehat. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari pembelajaran tarikh kelas 12 SMA SMK, yang dimana kita akan mempelajari tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang kita pelajari pada kali ini tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia yang akan menyangkut pada perkembangan Islam di Sulawesi, perkembangan Islam di Kalimantan, perkembangan Islam di Maluku dan Irian, perkembangan Islam di Nusa Tenggara. Perkembangan Islam di Sulawesi. Pengislaman di Sulawesi dilakukan dengan cara yang damai. Penyebaran Islam di Sulawesi yang terkenal adalah Datok Ti Bandang dan Datok Sulaiman. Datok Ti Bandang berasal dari Jawa, murid Sunan Giri. Ia mengajarkan agama Islam kepada rakyat dan raja. Daerah pengembangan agama Islam di Sulawesi adalah di Gua Talong, terdiri dari 9 kerajaan kecil. Lalu, kerajaan tersebut memperluas ke 7 daerah yang mana ketujuh tersebut diislamkan oleh Gua Talong. Lalu pada bagian utara Sulawesi, berdiri pula kerajaan Bolang Mangundo yang berhaluan, yaitu beragama Kristen. Yakobus Manopo adalah raja pertamanya, memerintah pada tahun 1689 sampai 1709 Masehi. Para mubalik Bugis datang menyiarkan agama Islam ke bagian utara pada abad ke-18 Masehi, yang dipelopori oleh Hakim Bugis dan Imam Tuako. Secara perlahan-lahan, masyarakat kalangan bawah banyak yang tertarik dengan Islam. Bahkan pada tahun 1844 Masehi, Raja Yakobus masuk Islam secara terang-terangan. Sehingga secara berbondong-bondong banyak masyarakat yang ikut masuk Islam. Sedangkan alasan kaum Kristiani memeluk agama Islam yang pertama karena tertarik kepada kepribadian pada mubalik Islam. Yang kedua, para mubalik Bugis mampu menjelaskan agama Islam terutama berkaitan dengan masalah ketuhanan. Yang ketiga, terputusnya bantuan dan dukungan pemerintahan Hindia Belanda yang selama ini diberikan dari VOC. Lalu perkembangan Islam di Kalimantan. Yang pertama, sebelum agama Islam datang di Kalimantan, banyak masyarakat yang memeluk agama Hindu karena pengaruh kekuasaan dari kerajaan Majapahit. Lalu pada tahun 1485 Masehi, Majapahit runtuh dan memulai timbul pemberontakan dan perebutan kekuasaan. Nah, Raja Banjar atau Raden Samudra pada waktu itu meminta bantuan kepada Sultan Demak. Sultan Demak bersedia dengan syarat Raja Banjar dan penduduknya memeluk agama Islam. Lalu pada akhirnya dapat mengalahkanlah negara Dipa atas bantuan Sultan Demak. Karena Raja Banjar mau memeluk agama Islam, akhirnya Islam dapat berkembang di daerah Kalimantan. Raja Banjar sendiri merubah namanya menjadi Sultan Suryanullah. Kerajaan yang bercorak Islam di wilayah Kalimantan. Pada 1516 Masehi, terdapat kerajaan Sultanan Pasir. Pada tahun 1526 sampai 1905 Masehi, terdapat Kesultanan Banjar atau Banjarmasin. Lalu ada juga Kesultanan Kota Waringin. Pada tahun 1671 Masehi, terdapat Kesultanan Sambas, Kesultanan Kutai Kartanegara, dan pada tahun 1771 Masehi terdapat Kesultanan Pontianak. Selanjutnya, perkembangan Islam di Maluku dan Irian. Kepulauan Maluku menduduki posisi penting
dalam perdagangan dunia di kawasan timur Nusantara. Maka tidak heran jika pada abad ke-15 hingga 19 Maluku menjadi perebutan antara bangsa Spanyol, Portugis, dan Belanda. Di Maluku terdapat dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore. Sejak abad ke-14 Masehi, kedudukan kerajaan tersebut menjadi kerajaan yang Islam. Abad ke-18 Masehi berkuasa pada 1468 sampai 1500 Masehi, Kerajaan Ternate dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin, raja pertama yang menggunakan gelar Sultan. Dan Raja Sultan Zainal Abidin ini, dia yang pertama kali merombak adat pemerintah kerajaan menjadi syariat Islam sebagai dasar. Hubungan antara Maluku dan Jawa sangat erat. Sultan Zainal Abidin juga mendapat pelajaran agama Islam di Giri. Dan Sultan Zainal Abidin juga membawa mubalik yang bernama Tuhu Bahablul untuk mengajarkan dan mengembangkan Islam di Maluku. Dengan berkembangnya Islam di Sulawesi dan Maluku, diperkirakan sejak abad ke-15 dan 16, Islam juga meluas ke Nusa Tenggara dan Papua. Abad ke-16 Masehi diperkirakan Islam sudah masuk di Irian, tetapi tidak berkembang dengan pesat dikarenakan kuatnya pengaruh dari masyarakat dan jauhnya jangkauan para mubalik. Yang terakhir yaitu perkembangan Islam di Nusa Tenggara. Sejak abad ke-16 Masehi, Islam hadir di Nusa Tenggara, Lombok. Islam di Lombok diperkenalkan oleh Sunan Prapen atau putra dari Sunan Giri. Kemungkinan masuknya Islam ke Sumbawa melalui Sulawesi, melalui dakwah mubalik dari Makassar pada tahun 1540 sampai 1550 Masehi. Penyebaran agama Islam di kawasan Nusa Tenggara lebih banyak peran dari para pedagang Bugis dari Sulawesi Selatan dan dari pedagang-pedagang dari Jawa. Di NTB terdapat masjid tertua yang umumnya mencapai 413 tahun. Masjid tersebut bernama Masjid Ar-Raisah, menjadi pusat penyebaran agama Islam yang dibangun oleh ulama dari Pulau Jawa dan berpusat di Bima. Pengislaman di Nusa Tenggara mencapai persentase yang tinggi, terutama di Lombok dan di Sumbawa. Pada tahun 1815 Masehi, terjadi letusan Gunung Tambora, dan pada waktu itu dimanfaatkan oleh Haji Ali, seorang mubalik, untuk menyadarkan tentang kekuasaan Allah. Dan akhirnya masyarakat di daerah Gunung Tambora akhirnya banyak yang memeluk agama Islam. Itu saja materi yang kita pelajari pada saat ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Dan untuk pembelajaran berikutnya, kita akan mempelajari tentang strategi dakwah Islam di Indonesia. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.